Shalom dan selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari. Kita bersyukur pada Tuhan atas penjagaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk beribadah, baik yang di tempat ini maupun dalam talian. Untuk memulakan kebaktian kita, jemaat dijemput berdiri. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Pada tengah hari ini kita percaya bahwa kita dipilih, kita dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Amin. Haleluya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Untuk selamanya, untuk selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita, kita katakan, kita berdiri dengan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Mari semua katakan bersama-sama. Kita berdiri dan dikuduskan, sebab Roh yang dahsyat berserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja. Mari semua istiarkan bersama-sama. Amin. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncang sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus.
Mari kita dengan penuh semangat pagi petang tengah hari ini. Semuanya buat Tuhan kita, amin. Ini saatnya bangkit bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari siap, semua katakan bersama. Sekarang saatnya bangkit. Nama yang besar Yesuslah Tuhan. Mari katakan sekarang saatnya. Bangkit nyatakan. Yesuslah Raja. Pemenang. Haleluya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoda sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam parara, pam pam parara, pam pam parara, pam parara. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, Engkau yang pegang kendali setiap kami. Haleluya. Yes Lord. Mari semua katakan bersama. Di setiap musim Tuhan Yesus hadir buat kita. Kita mesti siarkan ini di hadapan Tuhan, amin. Di setiap musim kehidupan Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Mari semua katakan bersama. Kuat firman-Mu meneguhkan. Kuat firman-Mu meneguhkan. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Istiar bersama. Perbuatan ajaib nyata, mukjizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Yes, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Setiap musim kehidupan, katakan Tuhan kita hadir. Dia pegang kendali buat kita. Kuat firman-Mu meneguhkan. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Semua katakan bersama. Perbuatan ajaib pun nyata, mukjizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Haleluya, mari kita mau istiarkan bersama-sama dengan iman kita bersama, amin. Tak perlu aku khawatir, oh Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Katakan Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali.
ajaanmu nyata, mukjizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, tawa tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak, kekuatan ajaanmu nyata, mukjizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Haleluya, beri sorak-sorak bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, Yesus kau dahsyat. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami saat hari ini, Bapa, Engkau mendengar setiap seruan hati kami, dan Tuhan tidak pernah melepaskan kami dari kasih-Nya. Kami percaya apapun lembah kekelaman yang kami hadapi, Tuhan sentiasa menemani kami. Kami yakin dan percaya saat kami memuji menyembah Engkau saat hari ini, kami percaya akan ada pelepasan, akan ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Ngalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Katakan ini sebagai doa kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kami percaya bahwa Tuhan Kau hadir di pastinya sini, akan mendengar setiap doa kami. Pastinya Tuhan akan memulihkan setiap hati yang terluka, dan pastinya kami disuruhkan pulihkan dalam Engkau. Haleluya Yesus. Dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Doa hari ini semua, Allah Maha Kuasa, hamba-Mu yang terpilih, yaitu Abraham, telah mentaati panggilan-Mu dan bersukacita dalam perjanjian-Mu, bahwa di dalam Dia semua keluarga di bumi diberkati. Berilah kami iman seperti Dia, supaya perjanjian-Mu digenapi di dalam kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan hari ini diambil dari Yeremia pasal 42 ayat 1 hingga 12. Yeremia 42 ayat 1 hingga 12. Kemudian datanglah semua perwira tentera di antara Yohanan bin Kareya dan Azria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal,
seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitakan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampai kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengar suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karia dan semua perwira tentera yang ada bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadanya, kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Aku akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 hingga 50. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Yohanes 12 ayat 37 hingga 50. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang dalam rumah Tuhan, memuji dan menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu.
bahkan boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap hidup kami membantu kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu bagai benih yang tertanam dalam hati kami, yang paling subur dan menghasilkan buah yang lebat, sehingga iman kami dikuatkan dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi minggu ini kita akan berkhotbah dari siri khotbah yang diambil dari Yeremia pasal 44 ayat 1 hingga 14. Tajuknya Kembali kepada Tuhan. Jadi saya baca petikan ini, Yeremia pasal 44 ayat 1 hingga 12. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yahuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tanpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yahuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dari bayi dari Yahuda, dan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu yang membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yahuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yahuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yahuda. Aku mau mencabut sisa Yahuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kenyerian, kutukan, dan aib. Jadi ini adalah pembacaan untuk teks khotbah kita pada hari ini. Tajuknya Kembali kepada Tuhan. Nah, saya pernah berpeluang mengikuti bapak saya pergi berburu di hutan. Dengan kereta kami pergi, ini kelapa sawit, di tepinya ini, di tepi ladang kelapa sawit, kebun kelapa sawit itu ada hutan. Jadi biasanya banyak babi di sana. Jadi sementara kami tinggalkan kereta di satu tempat, kami pergi memburu, lebih kurang 1 jam begitu. Kami berjaya tembak mati seekor babi. Kemudian babi itu size-nya agak besar, jadi kami pikir kami mau ambil kereta untuk memuatkan dalam kereta.
Jadi kami tinggalkan di satu tempat dan kami pangkas daun kelapa sawit sebagai tanda di mana babi itu berada supaya senang untuk kami mencari. Jadi sementara kami berjalan kaki menuju ke kereta, sudah sampai di tempat yang sepatutnya kereta itu diletakkan, kami heran, tidak ada kereta di sana. Jadi kami pikir, oh mungkin kami sesat ya, salah jalan. Pergi lagi mencari di simpang-simpang jalan yang ada, mengikuti jalan itu, sampai ke ujung kami heran, tidak jumpa kereta itu diletakkan di mana. Hampir kira-kira 2 jam berlegar-legar di kawasan itu. Tidak jumpa keretanya. Saya punya bulu rumah pun mulai berdiri. Karena menurut kepercayaan kami, dulu-dulu nenek moyang, sebenarnya berpusing-pusing, berputar-putar saja di tempat itu. Keretanya ada di sana, tetapi ada makhluk yang tutup mata. Sehingga tidak nampak, tidak jumpa, walaupun ada di depan mata. Jadi saya dalam hati berdoa, kiranya Tuhan membantu kami. Lebih kurang 2 jam lebih berputar-putar, akhirnya kami jumpa keretanya. Jadi dengan kereta itu kami pergi menuju ke tempat di mana diletakkan babi itu. Hal yang sama juga berlaku. Sudah sampai di tempat yang sepatutnya kami letakkan, tidak ada babinya di sana. Putar, ikut semua jalan yang ada, sama juga. Dalam hati saya tambah takut ya. Saya berdoa, Tuhan tolong kami. Lebih kurang 1 jam, barulah jumpa di mana diletakkan babi itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin pernah kita menghadapi hal yang sama. Kita pernah sesat. Dan apabila kita mendapati diri kita sesat jalan, ya kita akan rasa khawatir dan sebagainya. Saudara dan saudari ini kasih dalam Tuhan Yesus, sedar atau tidak sedar, dalam kehidupan rohani kita juga mungkin pernah sesat. Kita juga mungkin pernah jauh daripada Tuhan. Kita mungkin pernah tidak memperhatikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, secara rohani ini kita katakan kita sesat, jauh daripada Tuhan, kita hidup tanpa Tuhan, kita tidak peduli perintah-perintah Tuhan. Jadi secara gambaran rohani kita ini juga sebenarnya sesat. Saya teringat satu pepatah mengatakan, kalau sesat di ujung jalan, maka baliklah ke pangkal jalan. Di tempat pertama Anda mulai bergerak, Anda mulai melangkah. Kalau di ujung itu, jalan itu tidak ada jalan lain, sesat, kembali ke tempat yang asal. Secara rohani kita ini memang berasal daripada Tuhan. Ini permulaan kita, hidup kita ini di tangan Tuhan. Tapi sementara kita melakukan perjuangan kita, pergumulan kita dalam dunia ini, kadang-kadang semua hal itu membawakan kita jauh daripada Tuhan. Kita sesat. Jadi kita harus kembali ke pangkal jalan, ke jalan di mana kita berasal, ke jalan di mana kita bermula, yaitu dalam Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam petikan sebentar tadi yang saya bacakan, ini tentang keruntuhan kota Yerusalem dan penawanan orang Israel. Mereka dibawa ke Babel. Tetapi ada sekelompok orang Yahudi, mereka pindah ke Mesir. Mereka berada di sana untuk menyelamatkan diri, dan ada yang tinggal di sana sebagai pendatang, dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka datang di sana sebagai pendatang, tetapi malangnya orang-orang ini tidak belajar daripada peristiwa yang sudah menimpa di kota Yerusalem. Mereka melihat kota Yerusalem itu diruntuhkan, orang-orang di sana dibinasakan, ada yang dibawa, ditawan pergi ke Babel. Kenapa? Karena kejahatan yang mereka lakukan. Mereka menyembah berhala. Tetapi di tempat baru di Mesir sebagai orang perantau, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak belajar daripada apa yang sudah terjadi sebelumnya. Sehingga
diperingatkan berkali-kali, tetapi mereka berdegil, mengeraskan hati mereka, dan akhirnya di tempat mereka berada, mereka juga akan dihukum oleh Tuhan. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita bercakap kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan, ada 3 perkara yang kita perlu lihat bersama-sama. Yang pertama, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, jangan keraskan hatimu. Beritahu di kanan kiri Anda, jangan keraskan hatimu. Yeremia pasal 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yahuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak seorang pun diam di sana. Nah, perhatikan Tuhan mengatakan di sini, kamu telah mengalami segenap malapetaka. Sehingga kota Yahuda itu, Yerusalem itu menjadi reruntuhan dan tidak ada orang tinggal di sana karena orang diangkut ke Babel. Mereka melihat itu, mereka tahu sejarah itu, mereka tahu peristiwa itu. Tetapi mereka ini mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau belajar daripada peristiwa keruntuhan kota Yerusalem, hukuman Tuhan atas Yahuda. Kemudian dalam ayat ke-9, sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yahuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yahuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Perkataan sudah lupakah kamu? Mereka tidak mau belajar daripada pengalaman masa lalu mereka. Semua kejahatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, kejahatan oleh raja-raja Yahuda, kejahatan para pemuka pemimpin mereka, kejahatan mereka sendiri termasuk keluarga mereka, seperti mereka lakukan itu, lalu mereka lupa yang mereka lakukan apa yang jahat. Sudah lupakah kamu? Sudah lupakah kamu? Maksudnya mereka lakukan kejahatan, apa yang jahat itu, tetapi bagi mereka itu biasa, tidak perlu diingat, dilupakan saja. Ini apa yang berlaku kepada mereka ini. Mereka tidak belajar daripada peristiwa, daripada kehidupan masa lalu yang menyebabkan kota Yerusalem itu, yang menyebabkan kerajaan Yahuda dihukum oleh Tuhan. Bahkan dalam ayat 4, terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Mereka tetap mengeraskan hati mereka walaupun Tuhan sudah mengutus para hambanya, itu para nabi, dengan firman ini, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Maksudnya penyembahan berhala. Firman Tuhan mengatakan, terus menerus aku telah mengutus kepadamu. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Mereka menolak apa yang disampaikan oleh para nabi, khususnya Yeremia pada waktu itu. Mereka dengar, tapi mereka keraskan hati, tidak mau menerima peringatan yang disampaikan oleh para nabi. Kemudian dalam ayat yang ke-10, mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikut Tauratku. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Bahkan firman Tuhan, ketetapan Taurat itu sudah diberikan kepada mereka sejak nenek moyang mereka. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Jadi kalau orang meraskan hatinya, bagaimana
dia mau kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia mau berbalik kepada Tuhan? Kalau kita sendiri mengeraskan hati kita, ada hamba-hamba Tuhan khotbah, dan khotbah itu menyentuh hati kita. Ada yang boleh terima, ada yang tidak boleh terima. Tapi kalau rasa sakit hati, pikir-pikir setelah kembali ke rumah, adakah hamba Tuhan itu yang sengaja kasih kena saya? Atau mungkin Roh Kudus Tuhan yang bekerja pada waktu itu sehingga kita dengar, kita disentuh, dan kita rasa sakit. Tapi jangan sampai kita dengar, kita tersinggung, wah tidak mau datang lagi sembahyang. Ya, tidak mau datang sembahyang. Itu maksudnya kita mengeraskan hati kita, walaupun kita ditegur oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi kita tidak mau terima itu. Kenapa? Kita keraskan hati kita. Jadi bagaimana kita mau sadar? Bagaimana kita menyadari keadaan kita ini untuk membawa kita kepada satu pemikiran, satu keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita tetap keraskan hati kita, hanya kalau ada kesadaran, keinsafan, itu akan menyadarkan inilah keadaan saya. Saya sepatutnya tidak mengeraskan hati saya karena memang saya berada hidup dalam dosa. Hanya kalau ada kesadaran. Saya teringat perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Anak bungsu yang minta hartanya dari bapaknya baik hati berikan harta itu. Kemudian beberapa hari, kita firman Tuhan, beberapa hari sahaja anak itu menjual harta pusaka, dan yang lebih buruk lagi, dia tinggalkan rumah keluarganya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat yang jauh, dan di tempat itu dia hidup berfoya-foya. Dan di tempat di mana dia berada, setelah dia habiskan semua uangnya, terjadi kelaparan. Sehingga dia hidup melarat. Dan ini orang Yahudi, tetapi karena terdesak, maka dia meminta pekerjaan, memberi makan babi. Itu orang Yahudi, haram bagi mereka itu. Tetapi karena terdesak. Sementara dia duduk-duduk, baru dia teringat kalau di rumah bapaknya itu banyak pekerja, banyak hamba, pun hidup mereka di sana terpelihara. Di sini dia bekerja memberi makan babi, makanan babi yang dia mau makan itu untuk mengalas perutnya pun tidak diberikan kepadanya. Jadi keadaan-keadaan ini membuatkan dia sadar. Kesadaran itu membangkitkan rasa untuk mau kembali kepada bapaknya. Kalau tidak ada kesadaran, yang hidupnya melarat. Kalau kita tidak sadar yang hidup kita ini dalam dosa, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita tetap mengeraskan hati kita. Sama ada orang atau hamba Tuhan memberikan peringatan melalui firman Tuhan, atau orang lain menegur kita, saudara-saudara seiman, atau kita baca firman Tuhan dan firman Tuhan itu menegur kita, tetapi kalau kita masih keraskan hati kita, bagaimanapun orang memperkatakan atau memperingatkan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan, kita tidak akan kembali. Hanya kalau kita melembutkan hati kita, kita membuka diri kita. Hanya apabila keinsafan, Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus, menginsafkan manusia. Kalau itu berlaku, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sadar keadaan kita, sebenarnya kita perlukan Tuhan. Maka kita seperti anak bungsu ini, kembali berdiri dan kembali kepada Bapaknya. Jadi saya tidak tahu apa keadaan kita pada masa sekarang ini. Sama ada kita juga sesat secara rohani, kita hidup jauh daripada Tuhan. Kita seringkali dengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak masuk dalam hati kita. Kita hidup menurut apa yang kita inginkan, bukan menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudari kita betul-betul sesat. Betul-betul sesat.
Jadi kalau ada firman Tuhan, ada teguran dan sebagainya, jangan keraskan hati kita. Buka hati kita kepada teguran itu. Dan semoga Roh Kudus Tuhan itu yang menginsafkan itu ada dalam pemikiran kita, ada dalam hati kita, sehingga kita sadar bahwa inilah keadaan saya. Orang lain melihat saya bahagia, orang lain melihat saya penuh dengan kemewahan, orang lain melihat saya wow. Tetapi apabila sampai pada kesadaran yang diberikan oleh Roh Kudus itu, maka kita sadar bahwa hidup kita penuh dengan dosa, maka kita harus kembali kepada Bapa kita di surga. Jangan keraskan hati kita. Hal yang kedua, apabila kita mau kembali kepada Tuhan, kita mesti mengakui kesalahan kita. Akui dosa kita. Dalam ayat yang ketiga, dikatakan di situ, itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Ini kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Mereka menimbulkan sakit hati Tuhan dengan cara pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain. Perhatikan, Allah lain. Allah itu hurufnya kecil. Itu bukan huruf besar. Itu bukan merujuk kepada Allah orang Israel. Tetapi ini berhala-berhala. Mereka lakukan itu di Mesir. Mereka beribadah kepada suatu Allah yang mereka sendiri atau nenek moyang mereka tidak kenal. Ini dewa-dewa bangsa-bangsa lain yang mereka sembah. Ini kesalahan mereka. Mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Kemudian dalam ayat 8, mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Bahkan orang-orang ini yang berada di Mesir, mereka juga turut menyembah berhala. Mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Dari setiap dosa yang kita lakukan sebenarnya itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Apalagi dalam hubungan antara orang bangsa Israel dengan Allah. Dalam perjanjian itu Allah akan menjadi umat mereka. Umat ini akan menjadi umat Allah. Itu perjanjian. Dan dalam 10 hukum Musa, memang hukum yang pertama, kedua, ketiga, khusus untuk Tuhan, hubungan Tuhan dan manusia. Jangan membuat patung, jangan sujud menyembah kepada patung dan sebagainya. Harus menyembah kepada Tuhan saja. Tetapi ini yang mereka langgar. Mereka menyembah Allah selain Allah yang benar. Allah-Allah orang bangsa Kanaan pada waktu itu. Sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan bukan itu saja, dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Walaupun diperingatkan berkali-kali, perkataan yang dipakai di sini, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan dengan mata mereka sendiri. Baik telinga, mata, mereka menolak. Yang arti kata yang lain, mereka ini mempunyai hati sebagai pemberontak. Mereka memberontak. Nabi-nabi datang peringatkan mereka supaya bertobat daripada dosa penyembahan berhala, kembali menyembah Allah yang benar. Tetapi mereka ini tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan. Mempunyai hati sebagai pemberontak.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mempunyai hati yang keras, mempunyai hati pemberontak, bagaimana kita mau kembali kepada Tuhan? Dan perhatikan akibat buruk daripada dosa yang dilakukan oleh mereka. Itu mendatangkan kebinasan sebenarnya. Dalam ayat yang ke-7, maka sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dan tidak meninggalkan sisa apapun? Sampai Tuhan sendiri mengatakan kepada bangsa ini, kenapa kamu mendatangkan celaka besar itu terhadap diri kamu sendiri, terhadap keluarga kamu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di sini keinginan Tuhan supaya bangsa Israel ini hidup makmur, hidup sejahtera di tanah perjanjian Tuhan berikan. Tetapi kecelakaan yang mereka alami itu, mereka diserang oleh bangsa Babel, mengalahkan mereka, membunuh banyak orang, bahkan orang-orang penting dibawa ke dalam pembuangan. Tuhan tidak rencanakan kecelakaan itu, tetapi itu adalah akibat dosa. Mereka tetap menyembah berhala walaupun berkali-kali diperingatkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pikir dosa yang kita lakukan pada hari ini mungkin kita pikir itu kecil sahaja. Tetapi akibat daripada dosa yang kita lakukan itu memberi akibat yang besar. Saya tidak merompak bank, saya hanya mencuri 20 ringgit. Yang dosa besar itu merompak, itu masuk neraka. Tapi mungkin yang 20 ringgit ini ringan, ya, mungkin tidak sampailah Tuhan masukkan saya ke dalam neraka. Tidak. Dalam pandangan mata Tuhan dosa itu tetap dosa. Kalau Tuhan mengatakan dosa itu hitam, tidak boleh kita katakan itu kelabu. Dosa tetap dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dan kita berpikir, oh dosa besar orang ini layak masuk ke dalam neraka. Tidak. Bahkan mungkin dosa yang kecil itu, asalkan dosa. Karena di surga itu tidak boleh ada setitik debu pun dosa yang boleh masuk ke dalam surga. Karena tempat itu adalah tempat yang suci. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dosa besarkah atau dosa kecil di mata Tuhan, itu adalah dosa. Karena akibat dosa adalah kematian, maut. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini akibat dosa yang mereka lakukan. Mereka ditimpa murka oleh Allah. Dalam ayat 6, 8, 11 hingga 12. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena perbuatan mereka itu menimbulkan amarah, menimbulkan murka Tuhan. Dalam ayat 8, mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapakah kamu menjadi kutuk dan aib di antara bangsa di bumi? Jadi perbuatan mereka itu, penyembahan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Lalu mereka terkena kutuk. Dalam ayat 11, sebab itu bagilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu. Bukan untuk menunjukkan muka wajah Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan, tetapi untuk kecelakaanmu, kata firman Tuhan. Yang aku mau lenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan mati. Mereka mati karena pedang, mereka mati karena kelaparan,
mereka akan menjadi kutuk, kenyerian, kutukan, dan aib. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini akibat dosa, menimbulkan murka Allah, menimbulkan kemarahan Allah. Maka ada kutuk, ada hukuman yang dijatuhkan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dosa itu memberi akibat yang buruk. Jadi kita mesti akui itu di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan mengakuinya secara terbuka, secara jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dua murid Yesus, ini dua contoh, dua murid Tuhan Yesus yang mengalami penyesalan setelah mereka melakukan kesalahan. Yang pertama, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini orang yang tamak. Salah seorang murid Tuhan Yesus, tamak akan uang. Sehingga karena ketamakannya itu, dia sanggup menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping uang perak. Mungkin uang yang cukup besar pada waktu itu. 30 keping uang perak. Tetapi setelah di mahkamah memutuskan bahwa Yesus ini akan dijatuhi hukuman mati, Yudas dia menyesal. Dia jual Yesus, tetapi dia tidak sampai terfikir yang Yesus ini akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi setelah diketahuinya bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Kemudian dia mengembalikan uang perak itu. Dia tidak mau. Kemudian dia pergi. Apa yang dia buat setelah itu? Dia menggantung dirinya. Yudas Iskariot, dia akui kesalahannya, dia menyesal, tetapi dia bunuh diri. Kedua, contoh yang kedua, Simon Petrus. Ini yang dekat dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus, apa yang dilakukannya? Dia menyesal karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum kejadian, Yesus sudah memperingatkan dia bahwa dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan Petrus mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak akan berlaku. Dia tidak akan menyangkal. Tetapi tanpa dia sadar, dia memang menyangkal Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia tidak kenal siapa orang ini. Di hadapan orang-orang yang menanyakan tentang dia. Jadi Simon Petrus setelah dia sadar bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus, dia keluar dan dikatakan dia menangis. Menangis, menyesal karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya? Berbeza dengan Yudas Iskariot, dia menyesal, dia menangis, tetapi dia pergi bunuh diri, gantung dirinya. Tapi Yohanes tidak. Dan akhirnya ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, dalam pertemuan, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, adakah dia mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya? Adakah dia mengasihi Yesus? Dan Petrus mengatakan, iya. 3 kali ditanya, apakah engkau mengasihi aku, Simon Petrus? 3 kali ditanya. Kali yang ketiga dia rasa sebab. Karena ditanya soalan yang sama. Soalan yang mudah dimengerti, tapi kenapa ditanya, adakah engkau mengasihi aku? Dan itu memulihkan kehidupan Petrus. Yesus memulihkan kehidupannya. Dan dia adalah salah seorang tokoh dalam perkembangan gereja awal di Yerusalem. Petrus. Jadi ada 2 jenis. Yang menyesal tetapi bunuh diri. Yang seorang lagi menyesal tetapi Tuhan pulihkan dia. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, masa konferensi doa baru-baru ini, Canon Kenneth, dia mengatakan seperti ini. Pertobatan yang sejati bukanlah rasa penyesalan akan dosa yang dilakukan dan menangisinya. Memang begitulah kan, kalau kita bertobat, kalau kemudian rohani kita maju ke depan didoakan untuk pertobatan, kita akan menangis. Tetapi katanya di sini, tetapi rasa penyesalan dan tangisan bukan karena kita berdosa, itu satu perkara, tetapi memikirkan bahwa hati Allah terluka
karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita menyesal, kita menangis. Tetapi kita tidak pernah terfikir tentang hati Tuhan. Kita menyesal, kita menangis untuk diri kita sendiri. Memikirkan kita jatuh dalam dosa, tapi kita tidak pernah pikir sekalipun bahwa sebenarnya apabila kita jatuh dalam dosa, hati yang dilukai, hati yang sakit itu adalah Tuhan sendiri. Seperti yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan di sini, bahwa perbuatan mereka itu menimbulkan rasa sakit Tuhan. Mereka menyembah berhala itu menimbulkan rasa sakit Tuhan. Kita lakukan dosa itu menimbulkan rasa sakit Tuhan dalam hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita tahu setiap kali kita melakukan dosa dan itu menimbulkan rasa sakit hati Tuhan, itu akan menyadarkan kita bahwa kita mau berhati-hati. Jangan berbuat dosa. Karena yang disakiti bukan hanya kita, tetapi Tuhan kita sendiri. Jadi akui kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan pertobatan yang benar, bukan yang palsu, bukan air mata buaya yang menangis air mata buaya, tetapi palsu. Selepas itu buat lagi. Ketiga, apabila kita mau kembali kepada Tuhan, yang ketiga kita mesti berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan ini seperti kita kalau sudut ya, 180 derajat, maksudnya itu garis lurus. Dari sini ke sana, kalau dipusing itu, matematik, 180 derajat, maksudnya itu dari sini ke sana, garis lurus. Bukan yang 360 derajat, maksudnya dari sini berputar sudut itu 180, kemudian kembali lagi 180, campur itu 360, di mana kita berada, kita kembali di tempat yang sama. 180, kita dari sini kembali kepada Tuhan, ke sana, ke depan. 360, kita dari sini bermula pusing, kembali di tempat lama, kembali di tempat kehidupan kita yang lama. Dalam ayat 2 hingga ayat 5. Beginilah firman Tuhan, semasa alam ala Israel kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku. Yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Jadi kalau di tempat awal mereka ini menyembah berhala, itu menimbulkan sakit hati Tuhan, dan oleh sebab itu berkali-kali Tuhan peringatkan mereka tidak mau mengindahkan peringatan itu sehingga mereka dihukum. Jadi kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, bukan kembali ke tempat di mana kita berada. Kalau ini dosa yang kita lakukan, penyembahan berhala, jangan putar 360 derajat kembali di tempat kita menyembah berhala. Tetapi 180 derajat dari sini kembali kepada Tuhan, mengarah kepada Tuhan. Jadi dikatakan di sini, jangan melakukan penyembahan berhala. Mungkin kita hari ini tidak menyembah berhala, ya, kita sudah tinggalkan itu. Nenek moyang kita melakukan, tapi mungkin dalam generasi yang sekarang ini tidak. Tetapi pengertian penyembahan berhala itu bukan hanya apa yang kita pahami menurut yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Mempersembahkan korban, binatang, sembelih itu, dan ada ritual dia untuk penyembahan berhala yang dilakukan. Tetapi mungkin pada zaman sekarang ini
apa sahaja yang mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita, tempat yang paling tinggi dalam hidup kita itu, apa sahaja yang mengambil alih kedudukan Tuhan, saudara, itu adalah berhala. Kalau uang itu menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita, uang itu menjadi berhala. Kalau ada seseorang yang menggantikan tempat Allah, seorang manusia, mungkin itu istrimu, anakmu, mungkin suamimu, mungkin itu kekasihmu, mengambil tempat kedudukan Tuhan, itu boleh menjadi berhala. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan itu 180 derajat, garis lurus. Tidak kembali ke kehidupan kita yang lama. Artinya tinggalkan apa perkara dosa di dalam hidup kita dan kembali kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ini kesalahan mereka. Mereka mengeraskan hati mereka. Sepatutnya apabila mereka diperingatkan oleh Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, mereka harus perhatikan itu. Jadi apabila kita sadar yang selama ini kita jauh daripada Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena apa yang Tuhan firmankan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita melanggar itu, seperti orang Yahuda ini, mereka mendengar firman Tuhan, mereka tahu tentang firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, tetapi mereka tidak mau mentaatinya, dan itu membuatkan mereka jatuh dalam dosa. Jadi pada hari ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perintah Tuhan, hukum Tuhan, perhatikan, jangan abaikan, jangan keraskan hati. Kalau firman Tuhan itu menegur kita, itu bagus sebenarnya, karena itu akan memberikan kita kesadaran keadaan kita di mana sekarang ini. Dan sebab itu kita mau ada keinsafan yang ada dalam hati kita, dan itu memberikan kita tekad untuk kembali kepada Bapa. Jadi inilah 3 perkara yang kita belajar hari ini. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus melembutkan hati kita. Peringatan firman Tuhan kita terima. Teguran daripada rekan-rekan seiman kita terima. Jangan keraskan hati kita. Kedua, kita harus akui kesalahan kita, dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa yang besar, tapi yang kecil-kecil ini tidak apalah Tuhan. Sebenarnya kecil atau besar di mata Tuhan itu tetap dosa. Kita mau akui itu di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita mau berbalik kepada Tuhan. 180 derajat dari tempat ini kepada Tuhan. Bukannya 360 derajat dari sini kita berpusing, akhirnya kembali kepada kehidupan kita yang lama. Ini adalah pertobatan yang palsu. Pertobatan yang benar ialah dari tempat ini kita mulai bergerak, meninggalkan kehidupan lama kita ini kepada Tuhan. Itu berbalik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, sering kali menimbulkan sakit Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memperingatkan kami bahwa Engkau mau supaya kami kembali kepadamu. Kembali kepadamu dalam pertobatan yang benar. Seringkali kami hidup dalam dosa, tetapi apabila kami diperingatkan oleh rekan-rekan seiman, diperingatkan oleh firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba Tuhan, atau pada waktu kami membacakan firman-Mu, firman-Mu menegur kami. Seringkali kami mengeraskan hati kami. Kami tidak mau bertobat. Tapi tolonglah kami Tuhan, berikan kami hati yang baru, hati yang terbuka, mengizinkan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami, supaya kami benar-benar diinsafkan oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dan itu mendorong kami untuk datang kepada Tuhan dalam pertobatan, mengakui bahwa kami ini berdosa di hadapan Tuhan. Mengakui karena firman Tuhan mengatakan apabila kami mengakui dosa kami, maka dosa itu akan diampunkan. Sahabat Tuhan, bukan hanya dosa yang kami anggap itu besar, tapi mungkin perkara-perkara kecil yang kami abaikan, tetapi itu adalah dosa
Dosa tetap dosa di mata Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan ampuni kami Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan untuk kembali kepadamu sekali lagi. Sebagaimana anak bungsu yang hilang apabila dia menyerahkan dirinya, apabila dia bangkit dan kembali kepada bapaknya. Bapaknya dari jauh melihat anak ini datang kepadanya. Bapak ini berlari kepada anak itu, merangkul dia dan mencium dia. Pada saat kami kembali kepada Tuhan, Tuhan merentangkan tangan Tuhan. Tuhan menyambut kami. Tuhan memeluk kami. Tuhan mencium kami. Karena Tuhan adalah Bapa yang penyayang. Tidak mau anak-anaknya tersesat. Tidak mau anak-anaknya binasa dalam dosa. Sampai Tuhan pada hari ini ingatkan kami selalu bahwa kami ada Bapa yang mengasihi kami. Kami ada Bapa yang mau menerima kami kembali setiap kali kami datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan, mampukan kami supaya kami tidak kembali kepada kehidupan kami yang lama. Tetapi kami meninggalkan semua dosa kami, berbalik kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Supaya hanya Tuhan yang menjadi Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk membaca pengakuan iman nation semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jadi mari persilakan duduk. Sekarang kita akan menyaksikan satu video. Ini sepanjang konferensi doa yang berlangsung baru-baru ini, supaya kita boleh melihat dan terdorong. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau menyatakan Yesus ya Tuhan yang berkuasa selamanya. Amin. Yesus perlindunganku, perisai hidupku, hidupku dalam naunganmu.
Jadi pertama sekali kami ingin ucapkan selamat datang saudara dan saudari, mungkin yang kali pertama datang ke gereja setelah sekian lama kita mengadakan dalam talian. Kita sudah ada beberapa minggu sebenarnya kita berada dalam gereja secara fisikal. Mungkin ada di antara kita di sini yang kali pertama, bolehkah Anda angkat tangan Anda di sini supaya kami boleh melihat Anda dan menyambut Anda. Ada? Di sebelah kanan saya? Kanan, oh ada di sana ya. Siapa lagi? Satu, dua, termasuk anak-anak juga ya. Ya, kami ingin menyambut Anda. Mari kita sambut. Selamat datang. Selamat datang ke gereja Good Samaritan. Ini tempat yang terbuka untuk semua. Kalau Anda tidak ada tempat untuk beribadah, datanglah di sini dan kami senang hati menyambut Anda. Jadi kita akan melihat beberapa pengumuman. Persekutuan doa kita sudah ubah masanya, biasanya hari Rabu. Sekarang kita ubah itu dua kali dalam sebulan, yaitu pada setiap hari Ahad. Dan untuk bulan ini 7 hari bulan dan 21 hari bulan. Maksudnya minggu yang pertama dan minggu yang ketiga kita adakan persekutuan doa dari jam 8 hingga jam 9 malam melalui Zoom. Jadi pautan itu akan diberikan dalam WhatsApp grup pendaftaran kebaktian. Ya, Anda boleh mengikutinya. Itu sudah diantar di sana sebenarnya untuk malam ini, persekutuan doa malam ini. Kita ada campaign Dermadara yang akan diadakan di gereja kita pada 5 Desember. 5 Desember bulan 12 hari Ahad. Jam 9 pagi hingga jam 2 petang. Jadi ada garis panduan kelayakan untuk menderma darah. Yang menderma darah ini selepas yang mereka divaksinasi COVID-19 tanpa kesan sampingan ringan atau teruk, itu dia punya kesan sampingan. Itu boleh menderma selepas 7 hari setelah Anda divaksin. 7 hari tidak ada kesan sampingan. Anda boleh menderma pada waktu itu. Tetapi kalau ada kesan sampingan yang Anda alami setelah divaksinasi, karena tunggu 7 hari. Jadi harap-harap 7 hari itu Anda sudah sembuh dan baru tiba masa untuk derma darah ini. Jadi untuk pesakit COVID-19 yang telah pulih itu sekurang-kurangnya 1 bulan. Dan perlu ada beberapa dokumen untuk mengesahkan bahwa Anda betul-betul bebas daripada COVID-19, barulah Anda diizinkan untuk menderma darah. Dan ini kita akan lakukan sekurang-kurangnya 4 bulan sekali ya. Ya, itu secara berterusan. Seperti yang kita pernah lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pelayanan muda-mudi Gereja Good Samaritan untuk pertama kali untuk tahun ini akan mengadakan pertemuan ya, atau mengadakan kelompok pemuridan mereka pada 13 bulan November minggu depan jam 7 hingga 9 malam. Tempat itu di Dewan. Jadi untuk muda-mudi di sini kalau Anda mau mengikuti sila hubungi dua nama yang tertera, C. Olga dan C. Marcelina, untuk mengikuti mengikuti pelayanan ini, atau mungkin bertanya hal-hal yang mau ditanyakan atau mengenai pengangkutan, Anda boleh menghubungi nama yang disebutkan di sini. Kita juga ada kebaktian pembaptisan yang akan diadakan pada 25 Desember. Jadi peringatan kepada ibu bapak atau anak-anak yang mau dibaptis, sila mengisi borang. Dapatkan borang isi dengan lengkap dan kembalikan selewat-lewatnya atau sebelum 5 Desember. Tulis dengan satu persatu ya, sebab kadang-kadang susah pihak kami mau membaca apa sebenarnya ejaan yang betul, nanti salah ejaan pula. Latihan caroling. Kita adakan latihan caroling ini pada minggu hadapan, yaitu selepas kebaktian 14, 21 dan 28 November di J Center ya. Jadi masa latihan ini 2:30 petang. Jadi semua peserta caroling yang mau mengikuti pelayanan caroling pada tahun ini wajib mengikuti latihan.
Dan semua gitaris sila bawa gitar masing-masing, karena kita akan mulai berlatih waktu itu selama lebih kurang 3 minggu ya, 14, 21, 28, dan minggu yang kedua kita akan keluar untuk pelayanan. Minggu kedua bulan 12 kita akan mulai untuk pelayanan caroling. Jadi untuk tuan rumah sila yang mau menjemput itu sila berikan butiran Anda ya kepada pihak gereja supaya pihak gereja tahu ya nama Anda, alamat rumah Anda dan nomor telepon dalam masa yang sama. Anda juga menjemput jiran-jiran tetangga Anda untuk bersama-sama pelayanan pada waktu itu. Tetapi setakat ini yang kita katakan di perkarangan, tidak masuk ke dalam rumah, di perkarangan rumah masing-masing. Project Pokok Christmas kita sudah umumkan ini, dan untuk sumbangan terkini 6 hari bulan November, setakat 6 hari bulan November yang diterima 5.200. Jadi Anda masih boleh memberi untuk proyek Pokok Christmas. Anda boleh masukkan ke dalam sampul, tapi tulis di situ proyek Pokok Christmas. Dan itu kalau Anda melihat sebelah yang tidak nampak, tapi sebelah malam ada 3 model pokok di sana dengan 3 jenis size. Anda boleh lihat itu. Baru 3 pun nampak cantik, tapi kalau sudah dipasang sepanjang jalan itu pasti kawasan gereja kita kelihatan cantik. Jadi bagi Anda yang mau menyumbang, masukkan dalam kotak persembahan. Untuk satu pokok kita anggarkan Rp100. Jadi kalau Anda mau menyumbang sendiri boleh Rp100, atau mau ada kongsi yang lain boleh juga melakukan. Tetapi satu pokok itu Rp100. Minggu ini adalah minggu misi, dan di gereja dalam diocese kita ini kita ada beberapa misi di Semenanjung, Thailand, dan juga di Indonesia. Jadi minggu ini kita mendorong saudara dan saudari, kalau sempat minggu ini ataupun minggu depan, Anda masukkan dalam sampul dan tulis di sana minggu misi atau dana misi, supaya kami tahu apabila Anda menyumbang untuk menyokong para misioneri kita yang ada di Semenanjung, Thailand, dan Indonesia, untuk membantu mereka, atau juga bakal-bakal yang akan diperlengkapi di sekolah Alkitab dan sebagainya, itu juga perlu ya. Jadi Anda boleh masukkan itu dalam sampul dan tulis dana misi, supaya itu diketahui itu khusus untuk misi diocese. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda, ada banyak sebenarnya di sana. Jadi supaya Anda tidak terlepas pandang hal-hal yang penting dalam pengumuman, jadi sila perhatikan sendiri. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk bertenang. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi, yang mengajar kami agar kami tidak mengeraskan hati dan sentiasa mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji karena Tuhan yang menghantar lebih banyak pekerja ke ladang tuayan Tuhan. Apabila kami berdoa untuk meminta kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa kami, supaya lebih ramai penuai-penuai yang bekerja di ladang Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja. Kami mau berdoa untuk keterdesakan memberitakan Injil pada zaman akhir ini. Kami berdoa agar kami rela diutus keluar untuk menuai jiwa-jiwa di tempat-tempat dan di kawasan-kawasan sekeliling kami yang terdapat banyak tuaian jiwa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pelayanan muda-mudi dan kanak-kanak BM, Cina, dan Inggris. Ketika mereka mulai membuat persiapan untuk musim Christmas yang akan datang ini, kami mau berdoa supaya Tuhan memberi kesehatan, perlindungan kepada semua muda-mudi dan kanak-kanak di ketiga-tiga bahasa, agar segala persiapan musim Christmas berjalan dengan lancar
dan biarlah semua muda-mudi dan kanak-kanak mengalami hadirat Tuhan semasa mereka merayakan sambutan Krismas akan datang ini. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pemindahan dan penyesuaian yang lancar bagi semua padri, pastor dan penginjil semasa mereka bersiap sedia untuk mengambil penempatan baru pada tahun depan. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan semangat kepada mereka yang dipindahkan agar dapat menyesuaikan diri bersama jemaat di tempat baru. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah. Kami mau berdoa untuk menantang peningkatan jangkitan COVID-19 semasa musim cuti ini, di mana banyak aktiviti yang aktiviti dan pertemuan fisikal yang dilakukan, tetapi dengan harapan kami satukan suara untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan, supaya membebaskan kami daripada pandemi COVID-19 hanya di dalam nama Yesus, agar semua keluarga dan gereja-gereja di Sabah yang terkesan mengalami pemulihan yang sungguh luar biasa. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk budget 2022 agar dapat dilaksanakan dengan sewajarnya untuk membantu mereka yang memerlukan, terutamanya dalam sektor perniagaan, agar ekonomi pulih dan untuk memanfaat mereka yang berada dalam kategori B40. Biarlah pihak yang mengendalikan budget 2020 memiliki kasih Yesus yang mendalam di dalam hati, supaya rakyat yang memerlukan dapat manfaat dan ekonomi mereka dapat dipulihkan. Kami mau berdoa juga untuk keselamatan dan perlindungan semua rakyat Malaysia terhadap jangkitan COVID-19 semasa cuti baru-baru ini, dan kami mau berdoa juga bagi mereka yang mengadakan percutian di tempat-tempat terbuka agar terus mengikuti SOP bagi menghilangkan penularan COVID-19. Tuhan, ini doa-doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kenalan kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman. Kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai.
Saudara dan saudari di dalam Kristus, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk bersyukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Sama jemaat dah duduk, mari kita siapkan hati untuk jamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sampai berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Mari kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Saudara boleh kan terima? Saudara boleh terima? Belum. Berdoalah. Mari kita berdoa untuk supaya Tuhan berkati dia bertemu jasmani rohani dalam percaya kepada dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah.
Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana kita ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapa kaya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapa kaya harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh di manapun kita telah ditempatkan. Katakan sebagai laskar. Mari semua kata bersama. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Lebih mulia mahkota tersedia. Lebih mulia mahkota tersedia. Haleluya Yesus. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus setiap kami. Haleluya. Haleluya.
kebaktian kita sudah selesai, jadi kita ambil masa untuk berdoa dan setelah itu kita akan beredar. Ada 4 pintu, sila jaga penjarakan.